yang esensi. Sebelumnya kami terima kasih untuk kehadiran Bapak Konjen Andrea dari Houston. Terima kasih. Mari Pak Agus, dan juga saya tadi sudah melihat Bapak teman saya Pak Yoyo Rupiantoro. Beliau adalah pebisnis yang nanti mungkin teman-teman di Indonesia yang punya bisnis kalau mau mengirimkan lewat Pak Yoyo Rupiantoro, monggo nanti bisa bekerja sama. Silakan Pak Agus. Agus. Halo Pak Agus. Saya undang sekali lagi Pak Agus. Pak Agus Setiawan. Oke, saya barusan di mute sama itu. Masih di mute. Oke, sama sistem. Oke, salam hormat saya sebelumnya untuk semua para hadirin semua. Salam kebajikan dan selamat pagi untuk bapak-bapak semua yang ada di Indonesia. Dan salam hormat saya dan terima kasih atas kesempatannya kepada KPLI di Washington DC dan Indonesian American Association. Salam hormat saya kepada Bapak Iwan Fedi Hari Susanto, Huai KBRI Washington DC, juga berikut perwakilannya. Salam hormat saya kepada Bapak Atas Perdagangan, Bapak Wijayanto, Bapak Atas Pertanian Hari Edi Sukirno, dan salam hormat saya kepada Bapak William Wongso, dan Bapak Moderator, Bapak Rahmat Putranto, Indonesian American Association Board of Trustee, dan Chairman Chapter American Secret Global CEO Indonesia. Oke, mungkin saya nggak akan berlama-lama juga untuk menceritakan terlalu panjang, karena memang sebetulnya sudah dibahas oleh pakar-pakar sebelumnya, yang para pembicara-pembicara sebelumnya di materi-materinya. Oke, mungkin bisa next langsung. Oke, sebetulnya dalam Undang-Undang 21 CFA di Section 101.22 SPICE itu sudah didefinisikan, yaitu sebagai zat sayuran yang mempunyai aromatik. Apakah itu dia secara utuh, pecah-pecah, atau yang sudah tergiling, atau yang sudah terproses. Oke, next. Oke, berikut adalah contoh-contoh yang yang terdapat di dalam undang-undang di dalam FDA atau aturan FDA yang mengenai tentang rempah-rempah. Karena bicara tentang bumbu, pasti tidak jauh dengan rempah-rempah. Yang hasilnya nanti mungkin bisa menjadi beberapa produk yang diantaranya ada kondimen dan seasoning. Sepanjang sepengetahuan saya, karena ada pakarnya lagi nanti untuk bahasa kuliner ini yang lebih memahami antara condiments dan seasonings. Tetapi bicara tentang produk makanan, untuk bisa masuk ke Amerika Serikat tentu memerlukan adanya US FDA registration number, yang tentunya nanti kita bagi lagi ke beberapa produk kategori, apakah dia raw material, apakah processed food, apakah dia yang ready to be consumed, yang jatuh ke konsumen langsung, atau yang ke pabrik, yang sistemnya sistem bulk, tetapi dia bentuknya raw material. Oke, next. Oke, ini penerapan-penerapan yang bisa dilakukan oleh US FDA di sana ketika kita melakukan sebuah pelanggaran apa yang sudah diaturkan di United States, apakah kita ketika mengirim, ekspor, atau ketika dalam kita mengedarkan produk tersebut di Amerika Serikat. Jadi ada inspeksi, ada import refusal, ada import alerts, ada warning letter, suspension of registration, civil and criminal penalty. Jadi saya ambil contoh adalah import alerts. Apabila produk kita terdapat import alerts, pastinya harus mempunyai treatment tertentu. Apakah itu dengan petisi, karena dia USFDA akan melakukan yang disebut dengan DWPE atau Detention Without Physical Examination. Jadi ada treatment-treatment tertentu dan kita harus mengetahui lebih dulu. Jangan jangan kita beranggapan bahwa sudah ada registration number, kita akan safe, bisa kirim. Tetapi sebetulnya mudah asal kita tahu ada di depan dan berurusan dengan orang yang tepat, yang sudah berpengalaman dengan pengurusan USFDA ini. Karena kalau misalnya kita hanya
bermindset bahwa oh kita harus bikin US FDA untuk masuk ke sana, tetapi kita tidak mengetahui bahwa apakah produk kita ini mempunyai ingredients yang banned atau yang import alert, maka ini akan tertahan di sana dan akan menimbulkan cost-cost yang muncul lagi ketika kita ada di port atau ketika dalam ranah detention kita. Jadi kita harus bisa meminimalisir sebelum kita mengekspor produk tersebut, itu tipsnya. Oke, next. Next. Oke. Jadi persyaratan untuk USFDA registration number. Next. Yang pertama adalah facility registration. Ada 7 poin yang harus kita miliki, yang harus kita ketahui. US agent, kita harus menunjuk ada US agent yang ada di sana. Karena US agent ini tidak hanya berfungsi sebagai sesuatu agent atau perwakilan kita yang mendaftarkan atau yang mewakili kita untuk mendapatkan nomor pendaftaran di FDA. Tetapi nanti ada berkepanjangannya juga karena sekarang teknologi sudah maju, di mana kita tidak lagi B2B saja, gitu, tetapi kita juga ada yang namanya e-commerce atau kita ship ke sebuah gudang untuk di-store di sana karena nanti biayanya akan beda lagi. Dan di situ nanti ada aturan lagi, ada 21 CFR, 1.500, 1.502. Ya. Jadi kita jangan hanya berpikir bahwa metode untuk pengiriman ini pasti akan sama, tapi ada perbedaan juga di dalam ranah FDA-nya. Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir. Oke, prior notice. Jadi segala bentuk pengiriman food itu menggunakan prior notice. Begitu juga dengan sampel, tetapi ada beberapa sampel tertentu yang tidak memerlukan prior notice. Oke, food canning. Jadi kalau misalnya kita punya produk food yang sudah terkalengkan, maka harus didaftarkan fasilitas untuk proses pengalengannya. Dan yang kelima adalah labeling. Betul tadi yang dijawantakan oleh Bapak yang hormat Bapak Wijayanto. Jadi labeling itu harus sesuai dengan aturan yang ada di sana. Memang ada beberapa pembicara bilang, oh ini gampang, sudah ada di FDA, websitenya tinggal download aja. Oke, kita bikin. Tetapi pas lagi kita masuk sana terus masih tertahan karena asumsi legal orang itu bisa beda-beda dalam mengasumsikan dari setiap klausul-klausul yang ada. Jadi atau dari petunjuk-petunjuk yang ada. Jadi alangkah lebih baiknya kita mempunyai orang yang berkompeten yang bisa melakukan label correction atau label review tersebut ke atas produk yang akan kita mau kirim ke United States. Dan ingredients yang tadi saya bilang kalau bisa kita harus mengetahui, dan FSMA. FSMA itu adalah food safety-nya. Oke, next. Oke, segala fasilitas yang mempunyai aktivitas produksi, proses, pack, dan storing itu wajib didaftarkan di USFDA. Terus apa saja yang diperlukan? Informasi nama, entitas, nama itu maksudnya nama penanggung jawab fasilitas tersebut, entitas, terus lokasi, dan nama dagang yang digunakan. Jadi yang didaftarkan ini adalah bukan produknya, tapi fasilitasnya. Loh, apa hubungannya sama produknya? Produknya akan mengikuti di informasi pendaftaran tersebut. Jadi fasilitas ini menghasilkan apa saja. Jadi kalau misalnya fasilitas ini menghasilkan 25 produk atau 5 produk yang akan kita ekspor di US, daftarkan di situ dalam satu pendaftaran. Oke, dan contact information serta produk information tadi saya bilang. Oke, next. Ini adalah validity untuk sertifikat USFDA itu sendiri yang biasanya berakhir di bulan akhir tahun genap dan akan terdelete oleh USFDA apabila tidak diperpanjang di awal tahun ganjil. Tetapi jangan lupa di sini ada US agent. US agent ini sifatnya mandatori yang harus dimiliki oleh kita sebagai eksportir sebagai communication point di dalam berkomunikasi ke USFDA dan USFDA ke kita. Jadi biasanya jasanya ini adalah annual. Jadi kalau kita pikir kalau ini biasa berarti 2 tahun dong Pak. Biasa kan kita bermindset bahwa ini adalah per tahun, kita harus memaintain jasa keagensiannya secara tahunan. Jadi seperti itu. Oke, next. Oke, ini US agent, persyaratan US agent yang bisa didaftarkan di USFDA, bukan didaftarkan tetapi bisa mewakili kita menjadi communication point di FDA. Jadi harus berdomisili di United States,
untuk Registar Corp sendiri kita berdomisili di Virginia, terus dan bisa membantu atau siap dikontak dalam 24 jam dalam seminggu, dan benar-benar memang menguasai untuk US FDA, kepatuhan US FDA. Okay, next. Ini salah satu contoh prior notice yang tadi barusan saya sebut adalah sebagai salah satu persyaratan mandatori untuk mengirimkan food. Karena kalau bicara tentang bumbu, masuknya dalam kategori food. Memang ada beberapa kategori yang akan dipersyaratkan, ada persyaratan tertentu di mana ada USDA di situ. Tetapi nanti kalau bicara tentang lebih detailnya lagi dalam sesi yang berbeda, tapi di sini saya bicara tentang bumbu secara general. Oke, ini adalah contoh prior notice. Next. Tadi yang seperti yang saya bilang, kalau misalnya itu dia produknya kaleng, maka kita harus mendaftarkan establishment N-nya. Jadi fasilitasnya harus kita daftarkan di USFDA juga, yang kita sebut dengan FC Establishment Registration. Okay, next. Ini adalah contoh-contoh produk yang masuk dalam kategori FCE registration. Jadi jangan hanya kita berpatokan sama registration number saja, tetapi kita juga harus mengetahui, mengenal produk kita sendiri. Kalau ini dikalengkan dan mempunyai tingkat keasaman, maka tanyakan sama US agent-nya, ini harus didaftarkan sama didaftarkan FCE establishment-nya atau tidak. Jadi jangan kalau sudah punya registration number terus bentuknya kaleng kita main kirim aja. Tapi pastikan dengan US agent-nya bahwa ini sudah oke, confirm bisa diekspor ke United States atau tidak akan menemui kendala di port. Okay, next. Ini salah satu contoh dari label correction atau label review yang biasanya kita lakukan. Jadi ada poin-poin tertentu di mana label itu memang harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Amerika Serikat. Oke, okay, next. Kita bicara tentang label, tentang prior notice, tentang registration number. Tapi ada salah satu yang sifatnya juga mandatory. Tetapi kalau misalnya kita mau ekspor ini, bisa kita harus siapkan lebih dulu. Kita sudah siapkan secara berbarengan. Oke, okay, next. Di dalam FDA akan merujuk ke beberapa produk-produk tertentu yang merujuk ke HAPSI. Kebanyakan kalau di Indonesia ini sudah banyak yang mempunyai HACCP. Tetapi nanti ujung-ujungnya ada beberapa general yang secara general produk kecuali jus, seafood itu akan merujuk ke HAPSI, di mana perbedaannya adalah preventive control di dalam dokumen safety-nya. Yang satu adalah HACCP ini lebih ke hazard analysis control. Oke, okay, next. Berikut adalah contoh elemen-elemen yang ada di HAPSI yang menjadi acuan dari FDA untuk saat ini. Jadi produk safety document yang harus kita miliki harus merujuk kepada elemen-elemen ini, dan pastikan dibuat oleh qualified executive. Qualified executive itu adalah sebuah personil yang memang sudah mengikuti training yang terakui untuk pembuatan preventive control documents atau preventive control procedures. Oke, okay, next. Di dalam pengedaran produk-produk di sana diawasi oleh FDA. FDA biasanya akan melakukan inspeksi ke importir atau mengaudit importir tentang bagaimana mereka memverifikasi atau melakukan supply chain-nya mereka dalam memilih atau memverifikasi supplier-suppliernya. Oke, okay, next. Diklik lagi. Next. Oke. Jadi apabila importir kita itu mempunyai beberapa supplier dan salah satunya adalah kita, maka mereka akan diminta untuk memberikan dokumen food safety-nya ke US FDA. Jadi ketika mereka diminta oleh FDA itu kita harus bisa membackup importir kita. Nah, kalau produk kita secara general kita hanya bisa memberikan HAPSI, kita memberikan
HCCP, terus kita bisa juga memberikan GMP-nya kalau memang kita mempunyai semua dalam konkret tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa merujuk sama HARPSI. Oke, next. Next. Oke. Nah, ini kalau kita bicara tentang FSPP agent. Jadi, tadi kita bicara FSPP ketika inspeksinya itu melalui importer kita. Tapi bagaimana kalau misalnya kita mengirim produk ke sebuah gudang yang untuk nanti dijual lagi, yang seperti dilakukan oleh e-commerce. Nanti di port, pihak FDA akan meminta siapa penanggung jawab dari produk ini. Jadi dalam analogikanya setiap produk yang masuk pastinya harus mempunyai tanggung jawab. Biasanya apabila ini pengirimannya ke gudang, maka pastikan US agent Anda itu siap menjadi FSPP agent Anda. Jadi jangan sampai nanti satu US agent terus habis itu nyari US agent lagi untuk menjadi FSPP agentnya, karena yang satu tidak berani untuk jadi FSPP agentnya. Karena untuk menjadi FSPP agent ini mempunyai tanggung jawab yang besar juga. Jadi seperti itu. Oke, next.